We're doing alright. When we are apart, we always do the same dance. Always on the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. I'm not gonna be the one tonight. Don't wanna hear anything that you say. Your love is a game that I don't wanna play. So don't say you need me when I walk away. So many words but they don't mean a thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini hari Kamis, masih bulan Juni tahun 2023. Yap, mohon maaf sekali hari ini saya masih belum bisa keliling-keliling dikarenakan masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Jadi sebetulnya hari ini jadwal saya adalah mengunjungi beberapa peternakan yang ada di kampung, karena kita mau spill ya, mau melihat-lihat bagaimana perkembangan peternakan-peternakan kambing yang ada di kampung. Dikarenakan seperti yang sudah saya bilang dulu, 90% atau minim-minimnya 80% dari penduduk kampung ini adalah peternak kambing. Dan dari beberapa kambing yang dipelihara oleh para penduduk itu jenisnya sama teman-teman ya. Kalau nggak Jawa Randu ya kira-kira Sateni, Etawa. Kalau yang model-model PE atau kambing-kambing yang sudah variannya itu varian kontes itu jarang teman-teman. Rata-rata orientasi orang di sini adalah konsumsi. Artinya mereka menjual beli kambing, memperjualbelikan kambing itu komoditinya adalah untuk disembelih dan kemudian dimakan dagingnya. Jadi varian harganya standar sebetulnya teman-teman ya. Kalau misalnya jantannya ya kisaran 4 juta, 5 juta atau mungkin lebih dari itu. Kalau betinnya kisaran 2, 3, 4, 5. Terus nanti ketika sudah punya anak itu ya, kalau jantan 2,5, kalau misalnya betina 1,5. Itu range harga standar. Tapi kalau misalnya kambing-kambing untuk kontes, kambing-kambing yang orientasinya itu memang untuk diadu di kecantikannya, itu biasanya varian harganya jauh lebih tinggi. Tergantung bentuk dari fisiknya. Tapi kalau untuk kambing seperti ini, fisik ini nomor sekian teman-teman, yang penting sehat. Meskipun sebenarnya beberapa peternak itu masih mengutamakan ya, dari bentuk kambing, dari posturnya, tetap orang-orang itu masih mencari kambing-kambing yang terbaik dalam sisi postur. Tapi itu nomor kesekian. Hal pertama yang paling diutamakan adalah kesehatan. Ketika sudah sehat, nggak ada cacat fisik, terus posturnya standar, nggak kecil nggak besar, jadi tidak ada cacatnya ya, itu mereka sudah siap untuk membeli. Dan hari ini saya masih ada di kandang ini, di kandang seperti yang kemarin, karena memang belum sempat bisa spill karena ini masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Jadi kita masih mau melihat-lihat kondisi kambing yang ada di belakang rumah.
Jadi kambing-kambing ini punya tradisi yang aneh sebetulnya teman-teman. Kalau dalam bahasa Jawa itu disebutnya gayem. Gayem itu mereka memuntahkan makanan yang ada di perut, terus kemudian dikunyah lagi, kemudian ditelan lagi. Nah, ini sejauh ini belum ada penelitian kenapa kambing bisa melakukan hal yang aneh seperti itu. Faktor pemicunya itu apa? Apa karena di dalam perut itu kurang bisa dicerna kemudian harus diulang, dikunyah ulang, atau bagaimana, itu masih menjadi pertanyaan. Tapi yang jelas tradisi seperti itu tidak pernah dilakukan oleh manusia teman-teman. Manusia itu ketika sudah makan ya sudah, maka makanannya itu berada di perut. Tapi kalau ini enggak, kambing-kambing itu tidak. Ketika sudah ada di dalam perut itu dia bisa keluar lagi, terus kemudian dikunyah lagi. Jadinya itu sesuatu yang sebetulnya aneh ya, tapi ya kira-kira ya itulah, karena memang setiap makhluk, setiap hewan itu punya tabiat yang berbeda-beda. Nah, biasanya kalau misalnya kambing itu ada waktu-waktu tertentu teman-teman. Misalnya pagi dia harus sudah makan karena itu bagian dari kesehariannya, sarapan. Setelah itu siang. Nah, biasanya siang begini nih, ketika mereka makan kecil atau kadang-kadang juga dikasih makan, itu mereka menuju tidur atau istirahat itu melakukan ritual yang aneh itu, gayem namanya. Jadi dimuntahkan di mulut, nggak sampai keluar, dikunyah lagi, ditelan lagi, muntah lagi di mulut, dikunyah lagi, ditelan lagi, begitu terus. Nah, itu dilakukan biasanya fasenya itu ketika siang, ya setelah duhur. Kalau misalnya pagi ya, pagi sarapan, terus nanti ketika jam 9, jam 10 mereka juga terdiam juga. Jam 11 itu mereka terdiam, tapi mereka hanya istirahat aja. Tapi nanti ketika sudah duhur seperti ini, itu mereka makan kecil. Nah, setelah itu mereka istirahat lagi, tapi gayem, jadi mengeluarkan makanan yang ada di mulut itu. Nah, tapi sejauh ini kita nggak tahu faktor pemicunya, terus akibatnya, efeknya atau manfaatnya apa, kita belum tahu. Yang jelas itu dilakukan oleh semua kambing teman-teman. Dan memang agak berbeda ya effort kambing-kambing yang dipelihara seperti ini. Biasanya kambing itu ada sistem penggembalaan. Kalau misalnya di daerah lain atau bahkan kadang kalau misalnya di kota itu kambing itu sistem pemeliharaannya tidak di kandang tapi di gembala. Tapi di beberapa tempat juga di kandang. Nah, itu effortnya sebenarnya lebih tinggi teman-teman, karena orang itu selaku juragan dia harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan makanan dari si kambing. Sementara ketika dia digembala itu dia bisa mencari rumput sendiri teman-teman. Nah, resikonya ketika digembala itu adalah lingkupnya atau skopnya itu harus luas, karena kalau misalnya dia ditempatkan di tempat yang terlalu sempit, itu mereka tidak bisa bereksplorasi untuk mencari makanan. Sementara makanan, rumput-rumput, daunan, orang Jawa bilangnya rambanan, itu tidak terkumpul dalam satu titik. Jadi mereka mencar-mencar teman-teman. Berada di banyak tempat lah. Sementara kambing-kambing yang ada di kandang seperti ini tuh tidak mengalami itu. Mereka hanya duduk manis saja di kandang, kemudian makanan datang. Nah, itu adalah effort untuk juragan karena dia harus bertanggung jawab, baik hujan maupun enggak hujan. Yap, mungkin sementara hanya itu teman-teman. Nanti kalau misalnya ada kesempatan, insya Allah kita akan spel-spel ke beberapa kandang yang ada di kampung ini. Terima kasih yang sudah menonton. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.